Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta tanaman anggur, bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan semua dalam keadaan baik-baik saja. Sudah lama saya tidak upload video dan pada akhirnya saya sekarang mengupload video masih seputaran tanaman buah, yaitu sekarang saya mau mengupdate pertumbuhan tanaman anggur yang baru saya grafting sekitar 10 hari yang lalu, dan alhamdulillah sebagian sudah banyak yang sprout atau tumbuh mata tunasnya dari hasil graftingan. Dan ini lanjutan video saya yang dulu, yaitu keuntungan grafting di sambung sisip. Manakala gagal di sambung sisip, kita bisa dilanjutkan nantinya di sambung pucuk. Dan alhamdulillah ini banyak yang berhasil di sambung pucuk. Setelah saya amati, sambung pucuk ternyata lebih banyak berhasilnya dibanding dengan sambung sisip. Hal itu tentunya dipengaruhi berbagai faktor, yaitu kesehatan entres maupun rootstocknya itu sendiri, kedua kali nutrisi yang tersedia di entres atau di mata tunas, maupun kesehatan atau nutrisi yang tersedia di rootstocknya itu sendiri. Kaitannya, apakah rootstock tersebut sudah berkalus atau sudah tumbuh akar apa belum. Bisa jadi nantinya ketika misalkan entres Anda pecah atau istilahnya sprout, tapi seminggu kemudian kok entresnya layu, besar kemungkinan sambungannya atau proses penyambungannya belum berhasil. Artinya entres hanya nyeprut karena mengandalkan sisa nutrisi pada entres tersebut. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga proses penyambungan yang baik dan benar. Untuk di video kali ini saya nanti akan membahas bagaimana sih entres yang bisa menyambung dengan rootstock, bisa tumbuh, bisa sprout, kemudian apa sih kendalanya kok sampai entres atau rootstock, entres dan rootstock tidak bisa menyambung dengan baik atau tidak bisa menempel dengan baik, sehingga entres tidak bisa tumbuh tunas atau tidak bisa sprout. Nah, saat ini kondisi sambungan yang saya sudah kerjakan ini ada beberapa varietas, yaitu diantaranya ada Dubovsky Pink, terus kemudian ada Boyko New, Natali, dan yang lainnya banyak. Ini sekitar ada 5 varietas yang saya sambungkan, diantaranya sambung pucuk dan sambung sisip. Nanti kita bongkar satu persatu antara sambungan yang gagal dan sambungan yang berhasil. Kira-kira di dalam sambungannya tuh sudah terjadi apa sih, kenapa bisa gagal dan kenapa berhasil atau istilahnya nyambung. Seperti yang saya sudah tanyakan kepada para master anggur, ternyata kunci keberhasilannya yaitu pada saat pemasangan atau proses penyambungan itu sendiri di awal, yaitu bagaimana caranya kambium, entres, dan rootstock bisa nempel secara pas atau secara presisi. Oke, dilanjut. Nah, ini ada 2 contoh proses grafting sambung sisip, yang satu gagal dan yang satunya sudah sprout. Sama-sama varietas Dubovsky Pink dengan rootstock Bella. Di sini mungkin ada tadinya sudah mulai sprout, tapi ternyata
ada pengaruh apa nih kira-kira kok bisa gagal. Oke, kita mulai saja. Kita periksa dulu apakah si rootstock ini sebenarnya sudah bisa mengangkut nutrisi atau sudah berkalus atau sudah berakar atau belum, karena hal ini juga penting nantinya untuk menyuplai nutrisi ke entres. Kita cabut saja. Dan sebenarnya pada saat saya grafting itu saya sudah periksa semua, rata-rata itu sudah berakar atau sudah berkalus. Dan di sini akarnya pun masih segar atau masih putih walaupun hanya 1 lembar akar. Tentunya hal ini tidak jadi faktor utama gagal atau keberhasilannya sebuah penyambungan. Maka dari itu kita periksa aja di bekas sambungannya. Kenapa sih kok ini bisa gagal? Atau salah satu proses gagalnya penyambungan bisa jadi karena kontaminasi jamur, yaitu pada saat penyambungan mungkin kurang steril atau terpaparnya oleh jamur patogen yang menyebabkan entres menjadi layu dan tidak sempat sprout atau tumbuh tunas. Saya percepat proses pembukaannya karena ini saya menggunakan parafilm lengket. Saya menggunakan parafilm di pembungkus entresnya maupun di pembungkus sambungannya. Dan kita lihat ternyata kedua sisi irisan entres maupun rootstocknya, yaitu yang kita lihat di sini ternyata dua-duanya garing, alias tidak adanya kalus di masing-masing sisi entres maupun rootstocknya. Kalaupun ini entres bisa tumbuh menggunakan sisa nutrisi yang ada di dalam entres, kalau di sambungannya tidak bisa menyambung, nantinya tetap si tunas yang muncul itu nantinya akan layu. Kenapa kok bisa gagal atau yang sudah sprout bisa layu? Karena proses sambungannya ternyata tidak mengkalus atau tidak adanya proses nutrisi yang bisa menyambungkan. Sini terlihat dua-duanya garing, irisan entres maupun irisan rootstocknya. Saya menggunakan metode sambung tempel sistem L, yang mana harapannya entres yang nempel ke kambium rootstock itu semakin besar. Ternyata pada saat saya sambungkan masih ada ruang di bagian bawah. Kita bisa lihat ruang tersebut yang mungkin menyebabkan adanya oksigen dan tumbuhnya jamur di situ. Oke, kita lanjut ke graftingan yang sudah sprout, yang mana rootstock dan entresnya sehat. Bahkan kita lihat masih segar entresnya, masih hijau. Kita perhatikan di sini sudah sprout sekitar 1 cm atau 2 cm nih. Dan ini pengamatan sprout itu ternyata di hari ke-7 sudah mulai sprout. Kita buka lilitan parafilmnya. Saya senang memakai lilitan parafilm karena selain langsung merekat, dia itu bisa lebih rapat atau ya bisa lebih mengepres udara agar tidak terjadi kerenggangan di dalam penyambungan. Oke, kita bisa lihat bareng-bareng dia masih segar entresnya sampai di dekat irisan sambungannya, masih segar, masih hijau. Dan kita lihat di dalamnya, kita bongkar saja, nggak masalah. Ini nanti buat contoh kawan-kawan, semoga nanti bisa bermanfaat.
ini yang berhasil itu di sambungannya itu seperti apa gitu. Dan tadi yang sudah gagal ternyata kan tidak terjadinya pengkalusan atau tidak terjadinya pembauran nutrisi. Masih jauh segar, di sambungannya pun masih jauh segar. Oke, kita mulai saja bongkar. Kita mulai diambil entresnya dari sambungan, dan kita lihat di irisan sambungannya itu terjadi proses apa atau terjadi metabolisme apa sehingga kok bisa tumbuh atau istilahnya bisa nyambung. Dan ini saya agak nyebutnya agak alot ya, karena memang sudah terjadi proses asimilasi antara entres dengan rootstock, yaitu dengan tumbuhnya kalus. Nah, di sini irisannya pun masih segar. Dan saya lihat dan perhatikan ternyata sudah mulai ada kayak kalus, seperti kalus persis. Dan di sini kayak basah, masih basah, kayak berlendir. Nggak seperti lendir persis, cuma kayak jelly gitu. Sudah mulai nempel. Tadi saya pada saat nyabutnya pun agak alot karena sudah mulai nempel. Nah, selain tadi tingkat presisi yang dibutuhkan, ternyata nutrisi ataupun kesehatan masing-masing di antara rootstock dan entres itu sangat penting sekali. Inilah yang terjadi ketika entres bisa sprout atau bisa tumbuh, yaitu proses penyambungan dengan rootstock berhasil, yaitu berbaurnya nutrisi atau proses pengkalusannya itu nyambung dengan kambium yang ada di rootstock. Begitupun yang ada di rootstock, ini proses irisan atau bekas kletekan kulit yang saya ambil terus kemudian saya sisipkan, ternyata ada kalusnya juga. Oke, cukup sekian dulu update video dari saya. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.